Selamat malam, Kaltim Hadan Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Berikut informasinya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru, Pak, seperti apa? Kita pasti amankan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran, Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini, kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Wajah baru, harapan baru, begitulah yang diinginkan masyarakat Kalimantan Timur adanya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Salah satu organisasi perangkat daerah yang diharapkan itu adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini dipercayakan kepada Kristianus Beni. Berikut informasinya. Bagi masyarakat Kaltim, isu krusial sektor pertambangan saat ini adalah lubang tambang dan illegal mining. Dua isu dari pertambangan batu bara itu tidak pernah tuntas, meski sudah silih berganti gubernur maupun pejabatnya. Pekan tadi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim diisi oleh wajah baru. Dia adalah Kristianus Beni, dilantik oleh Gubernur Kaltim Isra Nur bersama 10 pejabat eselon 2 lainnya. Usai pelantikan, wartawan langsung mewawancarai Kepala Dinas ESDM Kaltim yang baru. Dia mengakui adanya dua isu penting itu dan akan membenahi. Ya mungkin terkait sama korban lubang tambang, ya memang itu tadi sudah saya sampaikan, itu semuanya kan tidak hanya SDM saja, kan keterlibatan semua para pihak, baik yang dari provinsi juga dari kabupaten kota dan termasuk aparat hukum. Nanti kita akan duduk bersama, kita carikan solusi baik yang memang sudah
tindak pidana akan kita tindak pidana lah. Sebagai catatan, ada ratusan lubang tambang batubara di Kalimantan Timur. Lubang tambang itu ditinggal begitu saja setelah pengusaha mengeksploitasi batubara. Akibatnya, sampai bulan September 2020 lalu, setidaknya ada 39 orang mati tenggelam. Sedangkan isu illegal mining tidak kalah ironinya. Dari puluhan laporan masyarakat adanya aksi illegal mining di berbagai daerah, penegakan hukum tidak berdaya. Bahkan, kasus-kasus illegal mining yang sudah ditangkap aparat hukum dan sudah dinyatakan ada tersangka tidak sampai ke pengadilan. Sekarang ini kan yang kita ketahui bersama pasca Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 2020, kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Karya nomor 35 ya berapa ya. Lalu kemudian memang dari situ ada beberapa item yang memang kebijakan dari pemerintah daerah yang sebelumnya ada ditarik sama ke pusat. Nah itu memang harus kita kondisikan lagi memang anunya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya termasuk yang royalti, PNBP semua itu bisa kita dapat kembali, karena memang tugas saya memang agak berat karena di saat ini memang kita dari pemerintah Kalimantan Timur memang perlu banyak mencari sumber-sumber PAD dari bidang SDM ya, karena selama ini memang SDM ini untuk Kalimantan Timur cuma cukup besar ya, sekitar 40%. Akankah Kristianus Beni mampu membenahi kasus-kasus pertambangan di Kaltim? Kita tunggu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Perempuan rentan menjadi orang paling radikal yang berbahaya bagi negara. Itulah pernyataan yang disampaikan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Kaltim Ahmad Jubaidi. Karena alasan itu, lembaganya menggelar acara dengan memilih tema perempuan sebagai agen perdamaian. Acara diskusi dengan tema perempuan sebagai agen perdamaian digelar di sebuah hotel dengan 90 orang peserta. Panitia dari Forum Koordinasi Pencegahan Teroris atau FKPT Kaltim punya alasan mengapa memilih tema tersebut. Salah satu alasannya karena dalam kasus-kasus terorisme seringkali kaum perempuan lebih radikal dan militan dibandingkan laki-laki. Ternyata perempuan itu lebih radikal dibanding laki-laki. Mengapa? Contoh, Mbak Dita, pelaku jihad bom di Surabaya, seorang perempuan, melibatkan anak dan istrinya. Kemudian juga pelaku bom di Sibolga, Sumatera Utara, juga seorang perempuan, melibatkan anaknya dan bahkan melibatkan bayinya. Jadi perempuan ini lebih rentan terpapar paham radikalisme, terorisme. Makanya adalah kegiatan untuk mencegah itu di lingkungan keluarga. Termasuk juga di media sosial. Ini maaf ya, juga perempuan juga rentan. Seorang puluhan ada di media sosial dari Maluku juga ketangkap di Surabaya. Perempuan itu polisi. Tadi juga paparan dari Bapak Direktur, 3% TNI juga terpapar paham radikalisme terorisme. Jadi Acara diskusi berlangsung dinamis karena hadir juga Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. Pengalaman BNPT menangani kasus-kasus terorisme menunjukkan direkrutnya kaum perempuan dan anak-anak dalam jaringan pelaku terorisme semakin besar.
Bahkan peran perempuan dalam aksi teror tidak lagi sebagai perantara ataupun pelindung dari para suaminya yang juga teroris. Namun perempuan dipaksa dan dicuci otaknya untuk menjadi pelaku aktif dalam aksi teror. Tema tentang perempuan sebagai agen perdamaian ini sangat penting, sangat vital sekali karena perempuan adalah garda terdepan di dalam membangun generasi muda penerus bangsa. Ya. Nah, radikal terorisme biasanya mengarah kepada generasi muda, biasanya mengarah kepada generasi milenial. Kenapa? Karena generasi muda, generasi milenial adalah masa pertumbuhan, masa dinamis di mana memiliki militansi tinggi, self controlnya baru tumbuh, ya belum matang, kemudian mudah terpengaruh lingkungan, mudah menerima tantangan dan lain sebagainya, dan sedang mencari jati diri. Nah, fase pertumbuhan ini yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal teroris untuk melakukan radikalisasi, terutama menyasar pada generasi muda anak bangsa. Nah, disinilah relevansi pentingnya seorang ibu di dalam mengontrol, memprotek dan membina anak-anaknya di dalam Kasus-kasus terorisme di tanah air masih ada lantaran adanya gerakan untuk menghancurkan negara ini dari jaringan kelompok radikal di luar negeri. BNPT tidak tinggal diam, bahkan sudah menangkap 535 orang teroris di seluruh Indonesia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Diduga karena stres, seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Balikpapan diduga lompat dari lantai 6. Korban ditemukan tak bernyawa di lantai 3. Kejadian mengejutkan terjadi di Rumah Sakit Siloam Balikpapan pada Jumat sore. Seorang pasien COVID-19 ditemukan di balkon lantai 3. Diduga pasien melompat dari lantai 6 tempatnya dirawat. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan menjelaskan, dari informasi yang diterima pasien ini mengalami tingkatan stres yang cukup tinggi. Bahkan, pasien COVID-19 yang satu kamar dengannya selalu ribut sehingga dipisahkan dengan pasien lainnya. Belum diketahui secara pasti apakah pasien ini terjatuh atau melompat, namun ditemukan di balkon lantai 3 dalam keadaan tak bernyawa. Saya dilapori bahwa pasien itu memang ada beberapa hari seperti ada beberapa gangguan begitu perubahan, sehingga oleh rumah sakit juga dengan pasien lain dipisahkan, dia sendiri, tapi ternyata kita dilaporin kan kemarin dia jatuh, apakah menjatuhkan diri apa jatuh, pokoknya jatuh lah dari lantai 5 ke lantai 3 dan meninggal dunia dalam posisi dia COVID-19. Pak, ada dugaan katanya dia kelamaan dirawat dan sempat berkelahi dengan petugas. Iya, dia kan memang dia itu perkembangan kejiwaannya agak labil. Dengan pasien yang di sebelahnya juga dia bertengkar, sehingga itu akhirnya dipisahkan. Gitu. Memang kondisinya masih positif dan istrinya, anaknya juga positif, cuma kan istrinya di rumah. Gitu. Dugaan awal berarti dia lompat Pak ya? Belum kita pastikan apakah lompat apa jatuh, terjatuh ya, tapi ya posisinya seperti itu, bahwa dari lantai 5 ditemukan di lantai 3. Wali Kota mengingatkan agar petugas rumah sakit lebih peka terhadap pasien yang cenderung alami depresi agar tidak terjadi lagi pasien yang terjatuh atau melompat. Korban dimakamkan secara protokol kesehatan di kilometer 15 Karangjoang, Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta satu poket sabu seberat 2 gram. Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan. BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya. Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi. BNN secara utuh, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNNK Kota Balikpapan, dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai, juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi. Dan rekan-rekan bisa lihat, beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita dan apa yang dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 ini memang peran kita bersama. Ya. Dan tentunya ini kita sangat antisipasi di akhir tahun 2020 ini, terutama dalam penggantian tahun, ya banyak orang memanfaatkan celah ini. Nah, kita buktikan ini ekstasi. Kita tahu bahwa ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Beda dengan sabu-sabu itu digunakan di rumah-rumah. Karena ini ditelan, minum air putih, selesai. Berapa butir Pak yang diamankan? Ini adalah banyak sekali dan ini adalah pengungkapan terbesar. Ini adalah 925 butir. Tidak cukup di situ, juga ada beberapa gram sabu-sabu dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka perbuatan ini bukan yang pertama. Sementara itu, pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja. Tergiur dengan upah 10 juta, FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut. Diakui FA, paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya. Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun. Berapa kali sudah ngambil, Mas? 2 kali. 2 kali. Apa mau, Mas? Kenapa, Mas? Karena kebutuhan, Pak. Yang pertama kali sudah terima upah, Mas? Sudah. Yang kedua kalinya ini? Belum. Yang pertama berapa, Mas, diupah? 10 juta. 10 juta. Kenapa mau beli ekstasi ketimbang sabu-sabu, Mas? Ya. Saya cuma ditawarin ini. Disuruh jemput. Di mana jemputnya, Mas? Di Tikir. Oh, di Tikir. Atas perbuatannya, FA disangkakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang nelayan ditemukan tim Basarnas sudah menjadi mayat di sekitar perairan Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nelayan bernama Akbar hilang saat mencari ikan dengan perahu yang dikemudikan sendirian. 2 hari melakukan pencarian korban kecelakaan laut, kerja keras tim SAR gabungan tidak sia-sia. Minggu 6 Desember siang, tim berhasil menemukan korban bernama Akbar dalam kondisi meninggal dunia. Jasad tubuh pemuda berusia 23 tahun itu mengapung sejauh 500 meter dari tempatnya diperkirakan terjatuh di Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Siang itu juga tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan tindakan medis dan diserahkan kepada keluarga untuk dikuburkan. Sedangkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dibantu BPBD, Satpol PP, Polsek Samboja dan juga relawan dibubarkan kembali ke posko masing-masing.
pada pukul 11.01 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam keadaan baik delta. Jarak dari LKP kurang lebih sekitar 500 meter. Untuk itu sementara ini korban sudah dibawa dievakuasi menggunakan rubber boat milik Kansar Balikpapan menuju ke darat dan akan dievakuasi ke rumah sakit umum. Begitu kepada seluruh unsur SAR yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan kepada teman-teman kami di lapangan, baik itu kepada TNI maupun Polri serta relawan dan Korban bernama Akbar dilaporkan hilang ketika sedang melaut di sekitar Kuala Samboja. Kejadiannya diduga hari Jumat sore. Akbar tidak terlihat lagi berada di atas perahunya. Saksi bernama Rais yang menemukan perahu Akbar sudah kosong mengapung mengikuti arus. Karena tidak melihat Akbar di perahu dan sekitarnya, kasusnya kemudian diadukan ke Satpol Air di sana. Dari KTP korban diketahui Akbar berasal dari Kalongko, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Janeponto, Sulawesi Selatan. Yang ada di sini mundur dulu. Baju putih aja. Anda yang pakai baju putih yang boleh ngangkat. Buka. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.